Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan materi yang akan kita bahas yang pertama ini tentang tabung dan bola. Agar kita dapat memahami materi dengan baik, yuk sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Coba kalian pahami apa sih tabung itu? Nah, tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, kalian lihat. Nah, di sini ada lingkaran yang sejajar, ini sama ya. Kemudian ini adalah persegi panjangnya ya. Nah, tabung itu memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung itu adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, pipa ya. Nah, di sini tabung itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat tabung yang pertama adalah mempunyai tiga bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau sisi tegak. Alasnya itu adalah yang ini alas, ini tutup, dan ini adalah selimutnya, selimut atau sisi tegak. Nah ya, jadi kalau ini jaring-jaringnya, jadi ini alasnya ya. Nah, yang kedua, bidang alas dan tutup berupa lingkaran. Nah, ini alas dan tutupnya kan bentuknya lingkaran ya kan. Kemudian sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Ini sisi tegaknya ya, ini selimut tabung. Kemudian yang keempat, mempunyai dua rusuk, yaitu rusuk alas dan tutup. Ini rusuknya ya, ini rusuk, ini juga rusuk. Nah, alas dan tutup. Kemudian tinggi tabung itu adalah jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup. Nanti di sini kan ada titik pusat, lingkaran pasti punya titik pusat kan. Nah, jadi tingginya itu ini antara alas sampai tutup. Kemudian jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama ya, nggak mungkin beda, pasti sama karena tadi ya sejajar. Yang jaring tabung yang tadi ya. Nah, yang ini adalah sisi tutupnya. Yang ini adalah selimut tabung. Yang ini adalah sisi alas ya, seperti ini. Rumus tabung. Nah, yang pertama, luas alas yang di sini ini sama dengan luas tutup. Nah, luas alas dan luas tutup ini kan luas sama dengan luas lingkaran. Jadi rumusnya ini PR kuadrat. Yang ini ya. Kemudian luas selimut yang ini kan itu 2PRT. Ini selimut. 2PRT ya, dengan Pi 3,14 atau 22/7. Kemudian luas permukaan tabung itu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. 2 kali luas alas kan berarti luas alas ini sama tutup, kan ada 2 ya, 2 kali plus luas selimut. Jadi 2PR kuadrat tambah 2PRT atau ini 2PR kali R plus T. Kemudian setelah luas permukaan tabung ini, kemudian volume. Kalau volume tabung itu luas alas kali tinggi. Nah, jadi PR kuadrat T. Ini ya, ini volume tabung. Selanjutnya, kita membahas mengenai soal dan penyelesaian. Nah, di sini hitung luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Nah, kalian lihat di sini. Di sini diketahui jari-jari kan? Jari-jarinya berapa? Oh, jari-jarinya 4. Terus kemudian ini 10, ini T. T-nya berarti 10 kan? Nah, kita mencari luas permukaan dulu. Rumus luas permukaan tabung gimana sih? Ini kan 2PR kali R tambah T. Kemudian ini kita masuk-masukkan. Pi-nya berapa? R-nya berapa? Nah, di sini kita pakai Pi-nya 22/7 kan, bisa pakai 3,14 bisa. Jadi seperti ini kan, Pi-nya ini 2, ini P, ini jari-jarinya kan 4, ini jari-jari, ini tingginya ya. Nah, sehingga ini kemudian kita jumlahkan, 4 tambah 10 kan 14 ini. Kemudian 14 ini kita bagi dengan 7, hasilnya kan 2. Kemudian kita kali semua, 2 ini kali 22 ini kali 4, kemudian kali 2 yang di sini, sehingga hasilnya 352 cm kuadrat. Ini luas permukaan tabung. Nah, kemudian kalau volumenya gimana? Nah, kalau volumenya jadi tinggal memasukkan saja. Rumus volume tabung gimana? Oh, PR kuadrat T, tinggal memasukkan saja. Pi-nya berapa? Oh, Pi-nya 3,14. Terus kemudian jari-jarinya berapa? Oh, jari-jarinya 4 kan? Ini kan jari-jarinya 4. Kemudian tingginya 10.
Udah kan tinggal memasukkan saja. Jadi 3,14 kali 4 kali 4 kali 10 ketemu 502,4 cm kubik. Nah, kemudian ini panjang dari unsur tabung yang ditanyakan ini. Ini tingginya berapa sih? Nah, di sini yang diketahui volume dan diameternya kan. Jadi kalau diameternya 20, nanti jari-jarinya berarti diameter dibagi 2. Jadi 20 dibagi 2 berapa sih? Oh, 10 cm. Kita mencari tingginya. Nah, di sini ketahui volumenya berapa? Pi R kuadrat T. Tinggal memasukkan saja, volumenya 600 kan, 600 pi dimasukkan. Kemudian pi kali 10 kali 10 kali T. Kenapa pi ini tidak diisi 22/7? Karena di dalam volume di sini kan sudah ada pi-nya semua. Jadi ini nggak perlu ditulis besarnya pi ya. Nah, setelah itu ini kita kali semua. 10 kali 10 berapa sih? Oh, 100. Jadi 600 pi sama dengan 100 pi kali T. Nah, kemudian yang 100 pi di sini ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi 600 pi dibagi 100 pi seperti ini. Sama dengan T. Nah, jadi nanti ketemu tingginya. Tingginya itu 6. Tinggi tabung 6 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian soal berikutnya, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan dengan luas permukaan 450 pi cm kuadrat dan tingginya 15 cm. Nah, kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, tadi luas permukaannya 450 pi kan. Kemudian di sini rumusnya 2 pi R kali R tambah 15. Yang diketahui T-nya 15 kan. Nah, jadi T-nya ini dimasukkan 15 seperti ini ya. Kemudian nah di sini 2 pi di sini, 2 pi sini pindah ruas ke kiri, jadi bagi seperti ini ya. 450 pi per 2 pi sama dengan R kali R plus 15. Nah, ini pindah ruas ya, R kali R, terus kemudian R kali maaf, dikali silang ya. Sehingga menghasilkan ini 450 pi dibagi 2 pi jadi 225. Pi-nya hilang ya ini. Jadi 225 sama dengan R kuadrat plus 15R. Dari mana? Oh, dari sini tadi. R kali R kan R kuadrat. R kali 15, 15R. Kemudian nanti ini pindah ruas ke sini ya. Ini kan pindah ruas jadi min R kuadrat min 15R plus 225 sama dengan 0. Nah, ini kita kali negatif 1 semua, sehingga akan menghasilkan R kuadrat plus 15R negatif 225 sama dengan 0. Nah, nanti untuk mencari nilai R kita menggunakan rumus ABC ya. Kita menentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, di sini kan A-nya 1 ya kan, B-nya 15, ini C-nya negatif 225. Kita pakai rumus ABC seperti ini. Negatif B lebih kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B-nya 15 kan, nah, di sini jadi negatif 15 lebih kurang akar 15 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 225 per 2 kali 1, A-nya 1 ya. Nah, sehingga didapatkan ini 4 kali 1 kali negatif 225 kan 900. Ini kita jumlahkan 225 tambah 900 sehingga menghasilkan 1125. Jadi ini R12-nya negatif 15 lebih kurang akar 1125 per 2. Kemudian kita mencari jari-jari pertama dulu. Nah, jari-jari yang pertama kita pakai yang positif dulu. Nah, ini kita pakai yang positif dulu. Nah, oh ya, sebelumnya ini akar 1125 ini kita akarkan jadi mendapatkan 33,54. Nah, kemudian kita mencari jari-jari yang pertama. Nah, jadi negatif 15 ditambah 33,54 per 2 ketemu 18,54 per 2. Jadi jari-jari yang pertama 9,24. Kemudian coba kita cari jari-jari yang kedua. Yang ini negatif, jadi negatif 15 dikurangi 33,54 per 2 ketemunya negatif 24,27. Nah, jari-jari kan nggak mungkin negatif. Jadi nanti yang hasilnya didapatkan jari-jarinya itu yang pertama, yaitu 9,27. Jadi jari-jarinya dari soal yang tadi itu 9,27 cm. Bola itu adalah bangun ruang yang seluruh permukaannya lengkung. Kemudian bola mempunyai sifat-sifat. Sifat yang pertama itu adalah mempunyai satu sisi lengkung. Kemudian tidak mempunyai rusuk dan sudut. Kemudian jari-jari bola adalah R. Nah, pada bola mempunyai rumus luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Nah, kalau luas permukaan setengah bola, berarti nanti 4 pi R kuadrat ini dikalikan dengan setengah. Dikalikan dengan setengah ini ya. Nah, nanti akan menghasilkan 2 pi R kuadrat ini ya. Kemudian kalau volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kalau volume setengah bola, nanti 4/3 pi R pangkat 3 itu dikali dengan setengah, maka akan menghasilkan 2/3 pi R pangkat 3 ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Ini
sini diketahui jari-jarinya adalah 12. Kita mencari luas permukaan dulu. Apa sih luas permukaan bola? Nah, luas permukaan bola itu adalah 4 πr kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini dilihat, karena sini jari-jarinya 12, jadi kita pakai pi-nya adalah 3,14. Langsung saja kita kalikan 4 dikali 3,14 kali 12 kali 12. Nah, akan menghasilkan 1808,64. Itu adalah luas permukaan bola. Sekarang kita mencari volume bolanya. Kalau volume bolanya itu 4/3 πr pangkat 3. Tinggal masukkan saja. Nah, di sini 4/3 kali pi-nya 3,14, jari-jarinya adalah 12. 12 kali 12 kali 12. Kemudian 12 yang ini itu kita bagi dengan 3 akan menghasilkan 4. Sehingga langsung saja kita kalikan semua. 4 dikali 3,14. Kemudian dikali dengan 4. Kemudian dikali 12 dikali 12 akan menghasilkan 7234,56 cm3. Nah, kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Tentukan luas permukaan dan volume dari bangun bola berikut. Maaf, ini bola ya. Nah, di sini diketahui diameternya 10 cm. Nah, kalau yang diketahui diameternya berarti kita mencari jari-jarinya ya. Nah, berarti kalau mencari jari-jarinya diameter dibagi 2 sehingga jari-jarinya 5 cm. Setelah kita menemukan jari-jarinya, langsung saja kita masukkan ke luas permukaan dan volumenya. Kalau luas permukaan bola tadi rumusnya 4 πr kuadrat. Sehingga langsung kita masukkan 4 dikali pi-nya 3,14 dikali 5 dikali 5. Nah, kemudian akan menghasilkan 314 cm2. Terus kemudian yang volume bola itu 4/3 πr kubik. Langsung saja kita masukkan. Nah, kalau ini kan nggak bisa dibagi dengan 3, jadi langsung aja ini kita kalikan semua. 4 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Setelah itu hasilnya ini nanti dibagi dengan 3. Nah, sehingga menghasilkan 523,33 cm3. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah tentukan luas permukaan dan volume dari setengah bola itu. Nah, di sini yang diketahui adalah diameternya. Diameternya itu 8 cm kan? Nah, kita mencari jari-jarinya dulu. Nah, berarti kalau mencari jari-jarinya 8 dibagi 2 berapa? Berarti jari-jarinya 4 cm. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan. Nah, di sini bolanya setengah, jadi setengah bola. Luas permukaan setengah bola. Jadi rumusnya 2 πr kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja. 2 pi-nya 3,14. Jari-jarinya 4 dikali 4. Jadi hasilnya 100,48 cm persegi. Kemudian selanjutnya volume setengah bola. Rumus volume setengah bola itu adalah 2/3 πr pangkat 3. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, ini kita kalikan dulu semua. 2 dikali 3,14. Kemudian dikali 4 dikali 4 dikali 4. Kemudian setelah semuanya dikali, kemudian dibagi dengan 3. Nah, akan menghasilkan 133,97 cm3 ya. Selanjutnya, soal yang berikutnya, tentukan jari-jari dari bola dan setengah bola tertutup berikut. Nah, di sini yang diketahui adalah volumenya. Volumenya itu 36 pi. Nah, cm kubik ini seharusnya. Nah, jadi kita masukkan saja rumusnya. Volume sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Kemudian volumenya 36 pi sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Kemudian 4/3 di sini nanti pindah ruas ke kiri. Jadi 36 pi dibagi 4/3 pi sama dengan r pangkat 3. Nah, 4/3 ini nanti akan berubah menjadi kali kan. Kalau kali menjadi 3/4. 36 pi dikali 3/4 pi sama dengan r pangkat 3. Sehingga ini nanti 36. 36 ini dibagi dengan 4 kan 9. Jadi 9 kali 3. Nanti hasilnya 27 sama dengan r pangkat 3. Kemudian nanti akan ketemu jari-jarinya itu akar pangkat 3 dari 27. Berapa sih akar pangkat 3 dari 27? Oh, 9. Nah, jadi dari sini ketemu jari-jari bolanya itu adalah 9 cm. Nah, selanjutnya tentukan jari-jari dari bola dan setengah bola tertutup berikut. Nah, di sini yang pertama adalah bola yang ini ya. Bola ini
diketahui luas permukaannya 729 pi. Nah, jadi kita langsung saja kita tulis rumusnya. L sama dengan 4 pi r kuadrat. Nah, luasnya berapa sih? Oh, 729 pi sama dengan 4 pi r kuadrat. Nah, di sini 4 pi-nya nanti pindah ruas ke kiri menjadi bagi ya. Di sini kan kali, pindah ruas jadi bagi. Nah, sehingga 729 pi per 4 pi sama dengan r kuadrat. Kemudian nanti ini kuadrat di sini akan pindah ke sini akan menjadi akar, sehingga akan seperti ini jari-jarinya. Akar dari 729 pi per 4 pi. Nah, nilai pi di sini hilang ya. Sehingga kita akarkan dulu 729 sama 4. Nah, akar 729 berapa sih? Oh, 27. Akar 4 berapa? 2. Jadi jari-jarinya itu ketemu 27 per 2 sama dengan 13,5 cm. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang setengah bola. Nah, di sini yang diketahui luasnya 27 pi meter persegi. Nah, jadi luas setengah bola tadi 2 pi r kuadrat kan. Nah, luasnya 27 pi. Nah, nanti yang 2 ini 2 pi, ini pindah ruas ke kiri jadi 27 pi per 2 pi. Nah, langsung saja ini pi-nya kita coret, jadi tinggal 27 dibagi 2. Berapa sih? Oh, 13,5. Jari-jarinya nanti ketemu akar dari 13,5. Berapa sih? Oh, 3,67. Jadi dari sini ketemu jari-jari dari setengah bola itu adalah 3,67 meter persegi ya. Ini meter. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali materi-materi yang ada di video pembelajaran ini dan kerjakan soal latihannya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas 2 ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.